Halo, bertemu lagi bersama saya Rina Puspita di audiobook keluaran dari Audiotune yang berjudul Gadis Mafiaku, ditulis oleh Sasa Nayonara, episode Orang Itu Pengkhianat. Riana dan Rizal langsung menyantap makanan mereka sesampainya di meja makan. Desip tidak ikut menemani mereka karena lagi mengerjakan PR untuk dikumpul besok. Malam harinya, semua orang sudah berkumpul di lantai bawah untuk makan malam. Begitu juga dengan Desip dan Rizal yang sudah berada di meja makan. Biarti juga sudah duduk di meja makan berkumpul dengan mereka semua. Memastikan semuanya sudah berkumpul, mereka semua mulai makan malam. Semuanya hening seketika setelah makan malam dimulai. Sesudah makan malam, semuanya tidak ada yang beranjak dari duduknya. Begitu pula dengan Desip dan Rizal. Waktu kau sudah habis di mansionku, batin Riana. Setelah berucap itu, Riana menyeringai jahat. Desip yang menyadari seringai itu tahu pasti ada yang terjadi setelah ini. Rizal juga menyadari jika atmosfer di meja makan itu berubah menjadi dingin. Pasti ada yang tidak beres dan akan terjadi setelah ini, batin Rian. Seringai Rere pasti mengubah atmosfer bumi, batin Rizal. Seringai itu pasti akan membuat sebuah kejadian, batin Rama. Ais, seringai itu lagi, batin Rina. Seringai yang paling menakutkan, batin Indra. Ada yang berbuat masalah dengan Queen dan pasti akan diakhiri oleh Queen, batin Andri. Mengapa ada saja orang yang ingin membangunkan iblis yang sedang tidur, batin Evan. Baru saja Desip menduga bahwa akan ada kejadian setelah ini, dan ternyata itu benar. Suara tembakan itu membuat semua orang yang ada di lantai dasar saling berpandangan. Apalagi setelah satu mafioso berteriak ketika melihat teman di sampingnya bertembak. Semua mafioso langsung bersiaga setelah melihat ada yang tertembak tepat di kepala. Desip dan Rizal langsung menatap Riana. Dan benar, jika suara tembakan itu berasal dari pistol yang Riana pegang. Entah sejak kapan Riana memegang pistol itu. Riana menembak tepat sasaran, padahal dia tidak melihat ke arah orang itu. Riana langsung berjalan menuju ke depan semua mafioso tanpa menghiraukan tatapan Rizal dan Desip. Rizal dan Desip langsung menyusul Riana yang sudah berada di depan semua mafioso. Semua diam. Perintah Riana pada mafioso yang sudah mulai siaga dan ricuh. Semua mafioso langsung terdiam setelah Riana memberi perintah seperti itu. Mengapa kau menembak mafioso itu? Tanya Rian mewakili yang lain. Ini akibat karena berkhianat, jawab Riana dengan dingin. Apa maksud kamu? Tanya Rizal. Orang ini adalah salah satu mafioso Forestier, mafia terbesar keempat, jawab Riana. Bagaimana kamu tahu jika itu mafioso Forestier? Tanya Rizal terkejut. Karena aku hafal semua wajah mafiosoku. Aku tidak mungkin lupa, walau jumlahnya beribu-ribu, jelas Riana dengan dinginnya. Apakah orang itu sudah lama berada di mansion? Tidak. Ia baru beberapa hari, jawab Riana. Mengapa orang itu masuk ke dalam mafia kita? Tanya Indra. Orang itu diperintahkan untuk mencari tahu rencana kita yang akan menyerang Forestier, jawab Riana. Ketua Forestier sudah menyadari jika kelompoknya akan menjadi target kita selanjutnya. Itu benar kan, Rere? Tanya Rina. Itu benar. Apakah orang itu berhasil menginformasikan penyerangan kita pada ketuanya? Tanya Rama serius. Tidak. Karena aku belum memberitahu rencana penyerangan kita, jawab Riana. Syukurlah. Siapa yang bertanggung jawab atas masuknya pengkhianat ini ke dalam mansionku? Tanya Riana dengan dingin pada semua mafioso ROD. Saya, Queen. Maafkan saya. Jangan tuduh saya tidak sengaja, Queen. Jawab salah satu mafioso dengan ketakutan. Siapa yang akan membunuh kau? Aku hanya bertanya. Saya benar-benar minta maaf, Queen. Ucap mafioso dengan bersujud memohon pada Riana. Aku tahu kau tidak sengaja. Bangunlah, perintah Riana. Mafioso itu langsung bangun dari sujudnya dan menatap Riana dengan penuh ketakutan. Andri, ambilkan aku pisau. Siap. Andri yang berlangsung berdiri mengambil pisau. Setelah mendapatkan pisau itu, Andri kembali lagi di hadapan Riana dan memberikan pisau itu pada Riana. Riana berjalan menghampiri mafioso yang sudah tidak bernyawa akibat tembakannya mengenai tepat di kepalanya. Ia merobek baju mafioso itu. Setelah itu,
Ia mulai menggiroskan pisaunya tepat di belakang badan mafioso. Gorengan itu membentuk sebuah kalimat yang bertuliskan, "Sampai bertemu malam minggu." Bersambung.